dan juga persiapan untuk PTS. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, sebelumnya Bu Agni menghimbau kepada anak-anak semua minta tolong untuk mic-nya dimatikan semua, ya. Mic-nya dimatikan semua, tetapi on cam semua. Ya, supaya kita ibadah juga ada kontaknya. Jadi tidak hanya sekedar untuk hanya nama atau hanya foto saja, tapi tetap on cam buat semuanya, tetapi mic-nya off. Bisa dipahami ya anak-anak ya, karena kita di sini ibadah. Kita menghadap Tuhan, menghadap hadirat Tuhan meskipun melalui virtual seperti ini. Bu Agni masih melihat di sini masih banyak sekali yang kameranya belum menyala. Ayo silakan kameranya dibuka karena kita di sini ibadah seperti halnya ketika kita beribadah di gereja masing-masing. Jadi tetap ada tatap muka meskipun saat ini tatap muka kita melalui virtual. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita langsung saja mau ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersama-sama akan naikkan pujian bagi Tuhan dalam ibadah kita bulan September ini dan ibadah persiapan PTS. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Berkat kasih setia Tuhan yang besar, marilah kita sujud menyembah ke arah bait Tuhan yang kudus dengan hati yang takut akan Dia. Mari anak-anak, bersama-sama kita akan pujikan bagi Tuhan, bersyukurlah. Kita akan bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita berekspresi bersama dengan pujian, bersyukurlah pada pagi hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersama kita nyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi anak-anak ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak. Haleluya. Akan bersorak-sorak. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Pagi hari yang indah ini, kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam ibadah pada bulan September ini dan juga ibadah persiapan PTS. Kami berdoa Allah, kiranya Tuhan yang menuntun, yang menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan kelancaran. Berkati sarana prasarana yang mendukung jalannya ibadah ini Tuhan. Demikian juga anak-anak kami, Bapak Ibu guru yang saat ini beribadah di rumah masing-masing dan juga kami yang Tuhan percayakan untuk melayani dari sekolah, Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, dan memberkati semuanya, sehingga kami pun boleh merasakan indahnya hadirat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Berkati jaringan internet Tuhan, alat-alat, semua yang kami pergunakan Tuhan kiranya boleh mendukung jalannya ibadah saat ini. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Allah yang berotoritas di dalamnya. Terpujilah Engkau Allah, sumber kekuatan kami. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Dalam Yesaya 40 ayat 31, ayat ini akan menjadi berita anugerah buat kami bacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali mungkin kita ingin menyerah di tengah perjuangan yang ada dalam kehidupan kita. Namun Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru pada kita. Seperti halnya burung Raja Wali yang dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan baru dari Tuhan, itulah yang akan menjadikan kita mampu. Kita bisa berlari, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak bergairah. Justru sebaliknya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bisa menjadi mampu dan terus berjalan tanpa merasa lelah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akan pujikan Jangan Pernah Menyerah. Rasakan dan resapi syair demi syair pada pujian ini anak-anak. Karena di setiap syairnya akan memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan dari mana? Tentu saja kekuatan hanya dari Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bersama-sama kita akan naikkan Jangan Pernah Menyerah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan pujikan pujian ini dari awal. Kita akan merasakan bagaimana Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Tak pernah janji, Ya Yesus, luar biasa langit berkat Tuhan. selalu biru. Haleluya. Tetapi Dia berjanji
tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bersama-sama kita akan naikkan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Luar biasa sungguh mujizat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Baik secara rohani maupun secara jasmani, anak-anak kita dari pagi sampai nanti malam menutup mata, bahkan dari hari lepas hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu semua adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, saat ini anak-anak, kita akan membutuhkan tuntunan firman Tuhan untuk kebutuhan rohani kita dalam melangkah, dalam kita boleh bersatu, untuk kita boleh yakin di dalam kehidupan kita melalui tuntunan firman Tuhan. Dan karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk siap ditanam benih firman Tuhan. Kita akan siapkan dengan pujian dengan sayapmu. Pujian ini kita rasakan, kita resapi, karena ini akan mengantarkan kita untuk masuk dalam saat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menguasai hati pikiran kita, khususnya anak-anak yang di rumah, meskipun kita tidak bertemu secara langsung anak-anak, tapi biarlah Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan kita. Kita mohon tuntunannya melalui kuasa Roh Kudusnya. Mari kita pujikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahali, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan pujikan pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Bersama-sama dengan sayap-Mu. Haleluya Tuhan. Ku akan terbang tinggi Bersama-Mu Tuhan, di kami akan tengah tetap terbang tinggi. badai hidup. Ku tak menyerah, Ya Yesus, Kau kekuatan dan Engkaulah kekuatan kami Tuhan, dan Engkau juga perlindungan dalam kehidupan kami. Ya Yesus, pertolongan-Mu Yesus, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau, Ibu Dani Atmiati, SPDK. Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Bagaimanakah kabar kalian untuk hari ini? Pastinya pagi hari ini kita penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, karena di pagi hari ini bersama-sama kita boleh beribadah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia-Nya. Mari anak-anakku sekalian yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah, silahkan kameranya dinyalakan ya, kita on cam semuanya, karena pada pagi hari ini kita mau belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, kita akan berdoa, mempersiapkan hati dan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan, kami boleh menikmati hari yang indah ini. Tentu saja ketika kami mengawalinya dengan ibadah, akan menambahkan semangat, akan menambahkan sukacita dan kekuatan bagi roh kami, bagi jiwa kami dalam memulai hari ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kami hendak bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami, dan kami siap untuk membuka telinga kami, membuka pikiran kami, biar firman ini bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini, karena setiap hati kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16. Silakan anak-anakku semuanya yang ada di rumah mempersiapkan Alkitabnya dan dibuka Amsal 24 ayat yang ke-16. Sudah ya? Bu Dani akan membacakan untuk kita semuanya. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu never give up. Ya, never give up. Dalam mengerjakan sesuatu, ya, ketika kita mengerjakan sesuatu, entah Bapak Ibu Guru yang bekerja atau anak-anak ketika belajar, mengerjakan tugas ataupun mengerjakan aktivitas yang lain, tentunya yang menjadi harapan kita adalah setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, mendapatkan atau membuahkan hasil yang memuaskan. Pastinya tidak ada satupun di antara kita yang ketika melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, kita akan mendapatkan kegagalan. Mungkin ketika gagal, ketika kita tidak berhasil dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan kita akan kecewa, atau kita akan menjadi sedih, atau mungkin kita akan kehilangan pengharapan. Tetapi di dalam Amsal tadi anak-anak mengingatkan kepada kita, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.
Artinya apa ayat ini? Mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mudah menyerah, supaya kita tidak mudah putus asa. Setiap kali kita jatuh, harus kita bangun. Mungkin kita coba lagi, jatuh lagi. Jangan menyerah, bangun kembali. Tentu saja hal ini tidak mudah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hal ini tidak gampang untuk kita lakukan. Maaf Bu, lacinya aku jelek. Karena apa? Karena kita butuh bertahan. Ya, kita butuh bertahan. Kita butuh proses sehingga kita mendapatkan hasil yang baik, hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Dan untuk itulah anak-anakku, kita harus tetap bertahan dalam setiap proses. Dan untuk bertahan dalam proses itu, maka kita membutuhkan yang namanya komitmen. Ya. Komitmen itu bisa terbangun anak-anak, ya. Komitmen itu bisa terbangun ketika kita memiliki sifat yang pantang menyerah. Jadi dalam diri kita harus memiliki sifat pantang menyerah. Kita harus memiliki niat, kita harus memiliki keinginan untuk tidak menyerah. Ada banyak orang yang tidak bisa meraih hasil yang maksimal dari pekerjaannya karena dia tidak memiliki sifat pantang menyerah. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengingat, ya, Tuhan Yesus memberikan keteladanan kepada kita anak-anak. Ketika dia memiliki sifat yang tidak gampang menyerah, sehingga Tuhan meraih hasil yang maksimal. Yaitu apa? Tuhan Yesus berhasil menebus dosa dan menyelamatkan manusia. Sekalipun manusia seringkali melakukan dosa, seringkali manusia menjadi pribadi yang tegar tengkuk dan ngeyel, terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus menyakiti hatinya. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi manusia. Tuhan tidak pernah menyerah untuk tetap mencintai manusia. Bahkan Tuhan rela memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus membayar semua dosa kita. Sehingga dengan perjuangan Tuhan, dengan setiap usaha, kerja keras, tekad, komitmen yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, dan proses yang tidak mudah itu dilakukan, maka membuahkan hasil. Setiap kita orang yang dikasihinya memperoleh anugerah keselamatan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak menyerah untuk mengasihi manusia. Tuhan Yesus tetap memiliki komitmen untuk mencintai manusia, untuk melakukan segala hal dengan maksimal, dengan optimal bagi manusia. Dan disinilah kita melihat bahwa Yesus memiliki komitmen karena sifat pantang menyerah dan dibuktikan dengan ketekunan dan kasih-Nya kepada kita. Bapak, Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Mungkin banyak orang yang gagal untuk menjadi pemenang karena mereka tidak memiliki sikap pantang menyerah. Lalu yang menjadi masalahnya apa? Kenapa orang bisa gampang menyerah? Mungkin yang menjadi salah satu jawabannya adalah karena mereka atau mungkin karena kita tidak memahami arti kehidupan di dunia ini. Mungkin kita tidak tahu tujuan kita apa ada di dunia ini. Sehingga kita tidak memiliki komitmen di dalam hidup, sehingga kita mudah menyerah di dalam hidup.
Mungkin Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku seringkali mendengar berita bahwa ada orang yang menyerah di dalam hidupnya ketika mengalami pergumulan atau persoalan di dalam hidup. Hingga akhirnya mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka memikirkan bahwa persoalan dan permasalahannya itu terlalu besar sehingga tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya menyerah dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu karena apa? Karena mereka tidak memiliki komitmen dan tidak tahu tujuan ketika hidup di dunia ini. Oleh karena itu mari kita melihat dalam pandangan firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Dan apa yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu merenungkan, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang kedua menyatakan bahwa hidup kita di bumi ini hanya sekali. Adakah di sini yang bisa mengulang kehidupannya lagi setelah meninggal? Tidak ada. Kesempatan kehidupan kita hanya satu kali. Hidup kita di dunia ini, hidup kita di bumi ini hanya singkat. Kalau Alkitab bilang di dalam Mazmur, masa hidup kita itu hanya 70 tahun. Kalau kuat, ketika kita diberikan anugerah hidup panjang, 80 tahun. Tetapi di dalam Yakobus dikatakan hidup kita itu seperti uap. Bayangkan anak-anak, seperti uap yang ketika itu mengepul kena panas udah lenyap. Tidak ada hitungan jam. Artinya hidup kita itu begitu singkat. Hidup kita di bumi ini yang hanya sekali, yang hanya singkat, dan bersifat sementara. Segala yang ada di dunia ini sifatnya sementara, karena kekekalan berada di dalam Allah. Dan hidup kita di bumi ini, sekali lagi kita diingatkan, hanya karena kasih anugerah Tuhan. Budani ulangi. Hidup kita itu sekali, hidup kita itu singkat, hidup kita itu sementara, dan hidup kita itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Maka hidup kita di bumi ini adalah sebuah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita ini adalah kesempatan yang terbaik bagi Tuhan untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Pengkhotbah bilang, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dilakukan, maka kerjakanlah itu dengan segenap hatimu. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan lagi ketika kita mati. Itu artinya anak-anakku, hidup kita di bumi ini, hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjuangan. Hidup kita di bumi ini adalah sebuah perjuangan. Karena itu anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, setidaknya 6 hal ini yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita hanya sekali, singkat, sementara, dan hanya anugerah Tuhan, maka mari kita gunakan hidup kita dengan baik. Setiap hal yang dijumpai tangan kita, ketika kalian sekolah, daring, di rumah masing-masing, mungkin orang tua kalian bekerja, mungkin tidak ada yang mendampingi kalian ketika belajar, tapi ketika kalian menyadari betapa waktu kita itu singkat, maka kita akan belajar untuk tidak menyerah di dalam hidup. Mungkin kita terbatas ketika belajar di tempat ini. Karena kita tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, tidak bisa bertatap muka langsung. Tapi jangan pernah mati kreativitas dan jangan pernah mati semangat kita untuk tetap belajar. Mari kita berjuang.
Bapak Ibu guru yang ada di sekolah pun juga berjuang anak-anak untuk mendampingi kalian belajar, untuk memberikan yang terbaik di dalam pembelajaran ketika belajar, supaya kalian bisa tetap belajar dengan baik di rumah masing-masing. Maka mari, apapun yang dijumpai tangan kalian, untuk saat ini kewajiban kalian belajar, ya ayo kita lakukan dengan baik. Jika nanti nilaimu jelek, ya jangan menyerah, harus belajar lagi, harus banyak membaca, harus belajar untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ya, jangan sampai kita itu menjadi pribadi yang juga sombong, ya. Di dalam kehidupan yang pantang menyerah itu, kita harus juga tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita pun juga harus belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita pun juga harus belajar untuk memiliki sikap yang baik dan perkataan yang positif, yang dapat membangun iman dan diri kita. Jadi anak-anak, jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik dari segenap kemampuan kalian. Jika mulai besok hari Senin, anak-anakku semuanya sudah mengikuti PTS ya, dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13, ayo bakar lagi semangatnya. Ayo kita berusaha melakukan yang terbaik. Kalau kemarin-kemarin ketika dievaluasi kok banyak tugas yang belum dikerjakan ya, gitu ya. Kok aku tertinggal sekali ya, gitu. Jangan menyerah anak-anak. Ayo kita pompa lagi. Ayo kita lakukan lagi, motivasi lagi. Ingat hidup kita singkat, sementara maka kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita yang sekali ini saja untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk membahagiakan orang tua kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak boleh memberikan kita semangat, boleh memberikan kita sukacita, dan kita dipersiapkan untuk mengikuti penilaian tengah semester Gasal ini. Tuhan memberkati anak-anak semua di dalam setiap usaha dan kerja kerasmu. Percayalah bahwa di dalam setiap usaha pasti ada hasil, ada buah yang manis yang akan kalian terima. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ketika Tuhan menciptakan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menghadirkan kami untuk kami hidup di dunia ini. Tolonglah kami supaya kami memiliki kesempatan untuk melakukan yang terbaik dari setiap kemampuan yang ada dalam diri kami. Jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami mudah putus asa, jangan biarkan kami mudah untuk kalah. Kami tahu bahwa kami diciptakan untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Karena itu, bimbinglah kami supaya kami tetap memiliki jiwa yang pantang menyerah, supaya apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, itu semuanya boleh berhasil di dalam Tuhan, dan kami belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang akan membimbing kami, jikalau besok hari Senin kami akan mulai mengikuti penilaian tengah semester, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, dan Tuhan yang membimbing kami. Supaya kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Agni, Miss Rosi, dan juga Miss Susan. Ya, terima kasih Bu Dani atas firman-Nya. Firman yang luar biasa ya anak-anak ya, yang mengajarkan, mengingatkan kepada kita untuk tetap kita rendah hati, untuk kita tetap tidak boleh menyerah, terlebih untuk anak-anak yang mulai besok hari Senin sudah menghadapi PTS. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan pujikan pujian
Hatiku percaya. Kita akan bakar kembali semangat kita akan kembali bersemangat untuk mengikuti PTS dan melakukan aktivitas-aktivitas kita selanjutnya. Hatiku percaya. Mari kita bertepuk tangan dalam memuji nama Tuhan. Ayo anak-anak yang di rumah juga tepuk tangan ya. Kita tetap semangat, kita bakar semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan pujikan pujian ini dari awal. Tetap bersemangat dan bersukacita selalu ya anak-anak. Mari kita pujikan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah apa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh luar biasa sekali anak-anak ketika kita merasakan hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Dari awal tadi sampai akhirnya kita akan mengakhiri ibadah bulan September dan persiapan PTS Gasal pada saat ini. Tiba waktunya untuk kita masuk dalam doa penutup. Doa penutup akan dilayankan oleh Ibu Daniati. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anakku, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah untuk bulan September ini, serta untuk persiapan penilaian tengah semester. Biarkanlah ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh mengingatkan kepada kami, supaya kami menjalani dan melaksanakan PTS untuk sepanjang minggu depan dengan baik. Tolonglah kami, supaya kami dapat melakukan setiap usaha terbaik dari yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur jikalau ibadah ini boleh terlaksana dari awal sampai akhir, dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami kelas 7, 8, dan 9 yang boleh mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing pula dengan baik. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh dengan sukacita senantiasa beribadah dan menyembah Engkau. Bapa di dalam surga, kami ingin mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarkanlah kami boleh senantiasa menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa belajar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan
memenuhi kita dengan keberanian untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kiranya Allah melengkapi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Agni. Terima kasih. Saat ini ibadah sudah selesai anak-anak, akan tetapi sebelum anak-anak mengakhiri akan ada informasi penting dari sekolah kepada Kepala Sekolah Ibu Dewi Wulandari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan diakhiri dulu anak-anak. Wah, halo, selamat pagi semua anak-anak hebat. Boleh dibuka suaranya, Bu Dewi mau denger deh sapaan kalian pagi ini. Pagi, Bu. Halo. Pagi, Bu. Ibu. Oke, Bu. Ya, kangennya. Siapa yang pengen masuk sekolah? Siapa yang pengen segera masuk? Enggak, Bu. Saya, Bu. Nggak pengen masuk sekolah? Enggak, Bu. Oh, kalau nggak pengen masuk sekolah berarti besok orang tuanya harus datang ke sekolah. Berarti harus mundur dari sekolah Widya Wacana. Ya nggak mau sekolah kok. Nggak bisa begitu ya anak-anak. Kita tadi kan firmannya bagus banget. Kita harus berjuang, kita harus raih mimpi kita. Semua pasti punya mimpi. Semua pasti punya namanya cita-cita. Karena itu cita-cita mimpi kita untuk menjadi hidup yang lebih baik, berhasil, harus kita perjuangkan dengan usaha dan doa. Iman tanpa perbuatan mati. Tuhan pasti akan memberkati anak-anak Tuhan yang terus semangat, yang terus bergairah di dalam Tuhan. Firman-Nya tadi memberkati Bu Dewi juga. Oke, anak-anak, pengumumannya adalah, ini pasti anak-anak yang pengen sekolah seneng banget. Kita akan mulai masuk sekolah besok tanggal, nah ini dia, ya kita akan membuka simulasi masuk sekolah anak-anak, karena ini memang himbauan dari pemerintah kota. Kita bersama-sama sekolah di Solo akan memulai pembelajaran tatap muka, dan tentunya ini tetap menggunakan prokes anak-anak, yaitu tanggal 20 September. Itu akan diatur oleh Bu Siska sebagai kurikulum. Kelas mana saja yang akan memulai masuk terlebih dahulu. Tetapi kita akan mulai tanggal 20 September anak-anak. Sebelum 20 September yang harus kalian siapkan adalah tanggal 6 dan 13. Siapkan sungguh-sungguh belajarnya, materi-materinya untuk kalian mengikuti PTS. Ya, bulan September ini kalau orang bilang namanya September ceria. Nah, September ini harus ceria, harus semangat. Nah, kelas 8 di bulan September juga ada namanya penilaian asesmen nasional ya, yang kalian sudah melakukan tryout, pelatihan-pelatihan. Bu Dewi bersyukur karena kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Tetap ada bedanya. Anak Tuhan yang belajar, yang setia, yang semangat pasti berhasil. Amin. Tapi bagi anak-anak yang kurang sungguh-sungguh, kurang fokus, pasti juga ada bedanya nanti hasilnya. Karena itu Bu Dewi percaya kalian adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab. Contohnya banyak sekali. Di mana orang yang dulunya biasa-biasa saja, tapi karena dia punya semangat, akhirnya menjadi luar biasa. Ya, kita tahu kemarin yang membawa medali emas bulu tangkis, siapa itu? Siapa ya yang membawa emas kemarin? Desia sama Apriani. Sama siapa? Sama siapa? Grace sama siapa? Apriani. Iya, kalian tahu siapa Aprilia? Anak orang biasa sekali. Bahkan dia kalau mau latihan aja dia harus lari menempuh berkilo-kilometer. Tapi anak-anak luar biasa, dia mengharumkan nama Indonesia. Yuk, daripada waktu kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna, kita pakai untuk hal-hal yang positif, yang dapat menjadi berkat. Siapa nggak kenal Jeremy? Siapa itu? YouTuber itu? Jerompolin, Bu. Kalian ternyata tahu. Itu juga banyak membagikan konten-konten positif. Baca yang seperti itu. Biar semangat kalian luar biasa. Nah, pesan Bu Dewi itu persiapan PTM, rambut, seragam, sepatu, semua disiapkan ya. Nanti bilang mama, bilang papa. Baju-baju yang sudah sesak,
atribut-atribut yang belum dilengkapi ya, supaya nanti ketika PTM kalian tidak kena punishment. Karena apa? Karena tidak disiplin ya. Rambut-rambut yang mulai gondrong-gondrong panjang-panjang dipangkas, dipotong yang cowok ya, dirapikan. Dari Bu Dewi tetap itu saja, tetap semangat, siapkan PTS dengan baik, siapkan rencana PTM dengan baik, dan yang vaksin besok pagi, jangan lupa yang vaksin besok pagi selamat. 100 anak diberikan vaksin untuk Widya Wacana 1, yang belum tidak usah kecil hati, pasti akan ada tanggal vaksin berikutnya. Nah, kalian yang akan vaksin besok pagi jangan lupa bawa minum. Sarapan dulu, pakai seragam. Kalau seragamnya batik sesak, boleh pakai seragam OSIS, yang muat-muat boleh. Pramuka saja tuh Bu yang muat boleh ya. Jadi nggak usah bingung ya, yang sesak pakai yang sedang. Ya, yang sedang ya. Terus kemudian jangan lupa sarapan ya. Sarapan, bawa minum, siapkan fisik. Malam jangan begadang supaya pagi fit, kondisinya sehat. Dari Bu Dewi cukup. Selamat pagi anak-anak. Salam kasih, salam cinta Bu Dewi, dan kami Bu Dewi mewakili Bapak Ibu guru mengucapkan salam untuk kalian dan untuk orang tua kalian. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Bu Dewi kembalikan ya kepada Bu Dani ya. Dan memberkati. Coba Bu Dewi mau dengar suaranya lagi. Semangat. Halo. Semangat anak-anak luar biasa sekali. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Bu Dani akan mengumumkan hasil dari lomba Pepenkres, HUTRI, dan Hari Pramuka. Siapa saja yang ikut lomba? Ayo. Pasti sudah menunggu-nunggu hasilnya kan ya? Ya. Menunggu, Bu. Ya, menunggu, Bu. Ya, kita akan bersama-sama. Bu Dani akan bacakan, kalian perhatikan. Bu Agni mainkan. Ya, Bu Dani dibantu Bu Agni ya. Nah, untuk lomba yang pertama anak-anak, untuk lomba poster ya. Untuk lomba poster, lomba poster ini diambil 2 pemenang ya. Untuk juara 2 ya, juara 2 diraih oleh teman kita dari kelas 8A, yaitu Stefani Kurnia Putri. Ya, selamat. Kemudian untuk juara kedua, yang heboh Bapak Ibu guru yang ada di sini ya, anak-anak ya, wali kelasmu ya, Bapak Ibu guru yang ada di sini bersorak-sorak. Kemudian untuk juara pertama dari lomba poster dari kelas 9A, yaitu Darlin Faithful ya. Oke, selanjutnya adalah lomba cerdas cermat atau LCC atau kuis. Nah, ini menarik anak-anak. Karena apa? Kalian lomba dari rumah masing-masing, kemudian kami Bapak Ibu guru wali kelas bersorak-sorak di ajang itu. Jadi kami lihat laptop ya kan? Lihat laptop lalu kemudian ayo begitu ya. Kami pun juga menyemangati kalian dari sekolahan ya. Kamu mengerjakan dari rumah, Bapak Ibu menyemangati dari sekolah. Untuk lomba LCC pemenangnya untuk juara 2 dari kelas 7A, yaitu Abed Nego Narendra. Selamat ya. Kemudian untuk kelas juara 2-nya dari kelas 8A, yaitu diraih oleh juara 1 diraih oleh kelas 8A, yaitu Philadelphia Miracle ya. Wah, ini luar biasa anak-anak ya ketika mengikuti lomba cerdas cermat ini. Selanjutnya Bu Agni lanjut ya. Untuk lomba bercerita Alkitab. Nah, ini anak-anak juga luar biasa sekali ya. Kalian begitu ekspresif ketika bercerita dan menceritakan dengan begitu jelas ya. Oke, untuk pemenang lomba bercerita kisah seorang penabur ya, yaitu untuk juara kedua diraih oleh kelas 9B, yaitu Maria Heni ya. Luar biasa sekali Maria Heni ini ya ketika bercerita. Oke, juara 1 diraih oleh kelas 8C, yaitu Andita Pasca ya. Selanjutnya untuk lomba foto selfie. Lomba foto selfie. Ya kan? Nah, ini begitu menarik ya karena ini adalah
hobi kita semuanya ya. Bapak Ibu guru pun juga kadang suka untuk selfie. Nah, untuk lomba foto selfie ini ya, juara kedua diraih dari kelas 8B, yaitu Jessica Melani ya. Jessica Melani dari kelas 8B. Kemudian untuk juara pertama diraih oleh kelas 8A, dari kelas 8A, yaitu Philadelphia Miracle ya. Philadelphia ini Philadelphia lagi ya. Oke, selanjutnya adalah terakhir lomba Got Talent ya. Lomba Got Talent ini anak-anak, Bu Dani atau panitia mengambil 3 pemenang karena dari hasil pemenang lomba Got Talent ini kami ajukan untuk mengikuti lomba Got Talent OJK ya. Lomba Got Talent OJK. Untuk pemenangnya ya, juara ketiga ya, lomba Got Talent OJK diraih dari kelas 8B, yaitu atas nama Kaindra Sainakala ya. Saikianala, kebalik ya, namanya susah. Oke, lalu kemudian juara keduanya dari kelas 9C, yaitu Kalista Putri Mayadi ya. Kemudian untuk juara pertama yaitu dari kelas 8A. Ya, dari kelas 8A sekali lagi nih borong nih, Philadelphia Miracle. Ya, selamat anak-anak untuk yang sudah memenangkan lomba Popen Kris tahun ini. Untuk hadiahnya nanti bisa diambil setelah PTS ketika orang tua kalian datang ke sekolah untuk mengambil rapot, hadiahnya bisa diambil di wali kelas masing-masing ya. Terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya. Kalian sudah sangat luar biasa mengikuti lomba untuk Popen Kris ini. Dan setelah ini nanti kita akan melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran mulai pukul 8.45. Jadi silakan anak-anak bisa beristirahat sejenak, lalu kemudian pukul 8.45 kita sudah memulai untuk kegiatan pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar, jangan lupa untuk tetap berjuang dalam kehidupan ini. Ya, tetap kreatif, inovatif ya untuk meraih keberhasilan dalam hidup kalian. Oke, tetap semangat, Tuhan memberkati. God bless you. God bless you, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, tokas yo. Oi. Oi. Kak Teo pora. Kalabi. Alhamdulillah. Latin make. Oi. Riak. Kak Teo toh. Kak Teo. Wah gatel Rian wi.